Iya. Kok lagi mengemil. Mami mau bagi minuman ya, mau nggak? Mau. Bentar ya. Ini minumannya. Mami ambilin gelasnya. Nah, ini gelasnya. Ayo, siapa yang mau minumannya? Aku. Iya aku maunya yang itu gede. Enggak dong, aku kan ngambil duluan. Sini. Enggak. Udah, pilih yang lain aja tuh, masih banyak. Udah deh, yang ini deh tuh bagus kan? Iya, bagus ada gambarnya. Kok kayaknya lebih bagus deh ada gambarnya. Enggak lah kamu lebih gede. Terus ini kalau Udah. Nggak usah rebutan. Sekarang yang diminum minumannya atau gelasnya? Minuman. Ya udah, nih Mami tuangin ya. Dah. Main lagi deh. thank you. Ya, sama-sama. Thank you, Mami. Namanya juga anak-anak ya. Kembali bersama saya, Carmelia. Nah, saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah saya baca. Karena tadi saya melihat anak-anak saya berebutan gelas. Saya jadi teringat waktu itu saya pernah membaca sebuah kisah di mana sekelompok alumni kembali mengunjungi profesor mereka yang sudah tua tapi tetap bijaksana. Nah, di rumah profesor tersebut mereka mulai kongko, mereka mulai bercanda, mereka mulai bersenda gurau, mereka mulai mengakrabkan diri kembali, mungkin karena sudah lama tidak ketemu, jadi seperti reuni kecil-kecilan begitu. Nah, kemudian profesor ini menawarkan minuman untuk tamu-tamunya. Biasanya yang ditawarkan adalah teh atau kopi begitu kan. Nah, semuanya menjawab ya mau. Siapa yang tidak mau sambil ngobrol ngopi begitu kan, atau minum teh. Nah, profesor ini keluar, dia membawa bermacam-macam gelas yang ada di rumahnya. Dia taruh di meja tamu dan kemudian dia siap untuk menuangkan kopi atau teh itu ke gelas yang sudah dipilih masing-masing. Tetapi rupanya mata tua profesor ini memperhatikan sesuatu di antara kelompok alumni tersebut. Sehingga akhirnya profesor ini mengungkapkan, dia bilang begini, "Saya melihat kalian mulai memilih-milih gelas yang akan kalian gunakan. Dan kalian semua memilih gelas-gelas yang lebih bagus, gelas-gelas yang terlihat lebih mahal. Dan di meja saya lihat kalian tidak memilih atau meninggalkan gelas-gelas yang sudah jelek dan terkesannya tidak mahal, tidak prestis. Lalu ketika kalian memegang gelas atau minuman di tangan kalian, kalian mulai memperhatikan gelas yang dipegang oleh teman-teman di sebelah kiri kanan kalian. Kopi atau teh yang ada di dalamnya itu adalah hidup kita. Uang, jabatan, rumah, posisi di dalam masyarakat, semua itu hanyalah gelasnya. Tuhan ingin kita menikmati kopinya. Tuhan ingin kita menikmati hidup kita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia lebih memikirkan, mengkhawatirkan tentang gelasnya, kemasannya, bungkusnya. Nah, itulah yang membuat pembicaraan kalian yang tadinya menyenangkan, tadinya begitu berbahagia, ketemu kembali dengan teman-teman, lalu kalian akhirnya lama-lama menjadi pekan pembicaraan tersebut penuh tekanan, stres, curhat dengan masalah-masalah kalian yang ada. Karena kalian lebih memperhatikan kemasannya, gelasnya, ketimbang isinya. Nah, kemudian para alumni tersebut mulai tersadar bahwa mereka lebih memperhatikan gelas yang ada, memilih gelas yang ada, padahal minumannya sama, kopi atau teh. Nah, gelas tersebut tidak akan mengubah minuman itu, seberapapun mahalnya, berapapun bentuknya, tidak akan mengubah isi kopi atau teh tersebut. Suatu kali saya juga menerima sebuah kiriman renungan dari seorang hamba Tuhan yang dibagikan ke WhatsApp. Beliau memberikan judul berpenampilan luar. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan menjemuhkan bila kita hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkusnya saja dan mengabaikan isinya. Bedakanlah apa itu bungkus dan apa itu isi. Rumah yang indah
hanya bungkusnya. Keluarga yang bahagia, itu isinya. Ranjang yang mewah hanya bungkusnya. Tidur nyenyak, itu isinya. Kekayaan itu hanya bungkusnya. Hati yang gembira, itu isinya. Makan yang enak hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan sehat, itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya. Kepribadian dan hati, itu isinya. Bicara, itu hanya bungkusnya. Kenyataan, itu isinya. Buku, hanya bungkusnya. Pengetahuan, itu isinya. Jabatan, hanya bungkusnya. Pengabdian dan pelayanan, itu isinya. Pergi ke tempat ibadah, itu bungkusnya. Seperti kita sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa kumpul-kumpul untuk ibadah, tetapi melakukan ajaran ibadah, itu adalah isinya. Karisma, hanya bungkusnya. Karakter itu adalah isinya. Mari kita utamakan isinya, tapi tetap kita merawat bungkusnya. Nah, melalui kisah yang saya bagikan ini, menjadi kesadaran bagi saya, dan saya berharap bisa menjadi berkat juga bagi kita semua. Bagaimana kita menjalani hidup kita, terutama di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Utamakan isinya, tapi tetap rawat bungkusnya. Tetap semangat, tetap menjadi berkat buat orang lain, karena Anda sudah diberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Anda sudah menerima berkat, berkati juga orang lain. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.